Penantian panjang Jack Grealish, Madrid balas dendam di El Clasico. Alarm bahaya buat King Barca. Sinteyong akan selalu ingat dukungan masyarakat Indonesia. Denny Lanzat dipandang lebih hebat dari Sinteyong. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate Spasi Football Tonight edisi kali ini bersama kakak Spasi tentunya. Check it out! Penantian panjang Jack Grealish. Hari-hari tanpa gol Jack Grealish akhirnya berakhir. Winger Manchester City itu pecah telur setelah 392 hari tak kuasa membobol gawang lawan. Para penggawa Manchester City pun mengerubungi Grealish untuk merayakan golnya tersebut. AC Milan siap menampung Kyle Walker. Menurut laporan Telegraph, AC Milan siap menampung ex-Sheffield United dan Tottenham Hotspur itu. Rossoneri siap memberi penawaran untuk Walker yang kontraknya masih tersisa 18 bulan itu. Selain Milan, Kyle Walker juga diminati klub dari Arab Saudi, salah satunya adalah Al Nassr yang kabarnya siap menggaji tinggi per pekannya. Juventus dan hasil seri adalah bestie. Wajar jika kita bilang bahwa Juventus dan hasil seri itu adalah bestie, alias teman baik. Pasalnya tim asuhan Thiago Motta tersebut sangat identik dengan hasil ini. Secara keseluruhan, Juventus memang belum terkalahkan, bahkan di Serie A musim ini. Namun performa mereka jauh dari kata dominan. Dari 19 pertandingan, Juventus hanya mampu meraih 7 kemenangan, sementara 12 laga lainnya berakhir imbang. Madrid antisipasi jebakan offside Barcelona. Madrid tentu bertekad untuk membalas kekalahan memalukan di El Clasico sebelumnya pada final Piala Super Spanyol. Carlo Ancelotti mempersiapkan timnya agar misi tersebut berhasil dituntaskan. Dan Carlo sudah mengantisipasi jebakan offside Barcelona yang jadi senjata di pertemuan sebelumnya. Pria asal Italia ini sudah mengevaluasi laga di pertemuan sebelumnya untuk bisa mengantisipasi jebakan offside Barcelona. Alarm bahaya buat King Barca. Hansi Flick bakal dipusingkan dengan stok pemain bertahan mereka. Pasalnya El Barca hanya dapat mengandalkan Inigo Martinez dan Pau Cubarsí. Renato Araujo sedang dispekulasikan hengkang dari Camp Nou, sementara Christensen sangat rentan dengan cedera. Hansi Flick harus putar otak untuk mengatasi masalah lini belakangnya tersebut. Manchester City semakin dekat dapatkan tanda tangan Omar Marmoush. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Manchester City semakin dekat untuk mendatangkan Marmoush setelah pembicaraan antara The Citizen dengan Eintracht Frankfurt berjalan lancar. Untuk mendapatkan tanda tangan Marmoush sendiri tentunya juga tidak mudah bagi Manchester City, sebab Eintracht Frankfurt meminta The Citizen untuk menebus pemain bintangnya itu di angka 80 juta euro atau setara dengan 1,3 triliun rupiah. Arteta ingin ulangi kenangan indah musim 2019-2020. Arsenal akan menghadapi Manchester United di Emirates Stadium pada putaran ketiga FA Cup 2024-2025, Minggu 12 Januari 2025. Manajer Arsenal Mikel Arteta bertekad untuk membawa tim asuhannya meraih gelar Piala FA di musim ini. Ia ingin mengulangi kenangan indah musim 2019-2020 saat melawan Manchester United. Di musim itu, The Gunners mengalahkan MU dan juara Piala FA.
Sinteyong akan selalu ingat dukungan masyarakat Indonesia. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Sinteyong mengucapkan rasa terima kasihnya kepada berbagai pihak termasuk masyarakat Indonesia yang selalu mendukungnya. Ia menegaskan akan selalu mengingat kehangatan hati dan dukungan masyarakat Indonesia yang diberikan kepadanya. Golden Visa Sinteyong tetap berlaku. Golden Visa Sinteyong dipastikan tetap berlaku meski tak lagi menjadi pelatih timnas Indonesia. Hal ini dipastikan Direktorat Jenderal Imigrasi. Sinteyong dianggap berhasil berkontribusi besar memajukan sepak bola Indonesia. Dengan demikian, dia masih bisa mendapatkan fasilitas dan keuntungan dari Golden Visa di Indonesia. Dani Lazat dipandang lebih hebat dari Sinteyong. Respon Dani Lazat setibanya di Indonesia bikin dirinya dipandang lebih hebat dari Sinteyong. Penilaian ini muncul karena pria 48 tahun ini langsung menyapa jurnalis yang menyambutnya di hotel tempatnya menginap dengan mengucapkan dua kata bahasa Indonesia, yakni terima kasih dan apa kabar. Dani Lazat dipilih sebagai asisten pelatih timnas Indonesia karena fasih berbahasa Indonesia. Fasih bahasa Indonesia setidaknya memudahkan dalam transfer budaya antara tim kepelatihan Patrick Kluivert dengan pemain timnas Indonesia. Dekati Lorenzo Insigne, Monza harus berhitung dengan gajinya. AC Monza dilaporkan sedang mempersiapkan pembicaraan dengan agen Lorenzo Insigne. Pemain sayap Italia itu ingin meninggalkan Toronto FC di bulan ini. Gaji Insigne jadi masalah dalam proses negosiasi. Hal tersebut disebabkan karena dia saat ini menerima bayaran sebesar 15 juta euro. Sudah tentu dengan gaji yang besar tersebut tidak ada klub Serie A yang mampu membayarnya. Ranieri kagumi Paulo Dybala. Pelatih AS Roma Claudio Ranieri mengakui sudah cukup lama mengagumi Paulo Dybala. Dia bahkan sudah memperhatikannya sejak masih di Palermo. Pemain Argentina tersebut tampil impresif bersama Gallo Rossi. Dia memainkan peran kunci bagi AS Roma dalam beberapa pertandingan penting. Saya sudah menyukai Dybala saat ia masih di Palermo. Paulo termasuk pemain yang unggul dalam permainan sepak bola, ujar Ranieri. Ditinggal Kvaratskhelia, Antonio Conte merasa terpukul. Pelatih Napoli Antonio Conte sangat kecewa dengan keputusan visa Kvaratskhelia cabut pada tengah musim ini. Pemain yang dijuluki Diego Maradona dari Georgia itu akan cabut ke Paris Saint-Germain. Pemain berusia 23 tahun itu dijadikan Conte sebagai pusat permainan Napoli. Namun ia justru memilih untuk pergi di tengah jalan. Dengan kepergian Kvaratskhelia, Conte mau tidak mau harus membangun ulang timnya. Inter konfirmasi Jan Bisek alami cedera. Inter Milan mengkonfirmasi Jan Bisek mengalami cedera aduktor. Masalah ini akan membuat sang pemain absen di pertandingan melawan Venezia. Bek asal Jerman tersebut tampil cukup baik bersama Inter Milan di sepanjang musim ini. Dia dianggap sebagai sosok paling ideal menggantikan peran yang ditinggalkan Pavard. Kabar buruk lainnya diterima Inter ketika mereka juga mengumumkan beberapa pemain lainnya juga mengalami cedera. West Ham mulai pantau Pilar Nice. West Ham United ingin memperdalam lini serangnya di bursa musim dingin. Penyerang OGC Nice, Gaëtan Laborde pun dibidik untuk hadir ke London Stadium dalam waktu dekat. Mereka siap membuka penawaran. Saat ini penyerang 30 tahun itu hanya menjadi penyerang ketiga Nice. Musim ini ia sudah mengepak 4 gol dan 2 assist dalam 15 laga yang dimainkan di lintas kompetisi.
Aston Villa incar Marco Asensio dari PSG. Aston Villa dikabarkan tengah membidik gelandang serang Paris Saint-Germain Marco Asensio pada bursa transfer Januari ini. Menurut laporan dari RMC Sport, klub yang bermarkas di Villa Park itu ingin memperkuat skuad mereka untuk menjaga peluang finish di 4 besar Premier League musim 2024-2025. Asensio menawarkan kemampuan teknis, kreativitas, dan pengalaman yang dibutuhkan Villa untuk memperkuat skuad mereka. Brighton siapkan strategi transfer musim dingin di tengah krisis cedera. Manajer Brighton and Hove Albion Fabian Harzler optimis bahwa keputusan transfer yang diambil klub pada Januari ini akan tepat, meskipun menghadapi tantangan cedera yang signifikan di skuadnya. Sebagai manajer baru, ini adalah kali pertama Harzler menghadapi jendela transfer Januari di Premier League. Meski begitu, ia tetap percaya diri dan memilih fokus pada pengembangan tim di lapangan. Darwin Núñez nggak cocok jadi pemain Liverpool. Legenda Liverpool, Robbie Fowler melempar kritik tajam terhadap penampilan Darwin Núñez di laga melawan Accrington Stanley di putaran ketiga FA Cup. Meskipun Núñez memberikan assist untuk gol pembuka Diogo Jota, ia gagal memanfaatkan 5 peluang mencetak gol. Fowler berbicara di ITV menilai bahwa Núñez belum menunjukkan kualitas yang cukup untuk menjadi pemain kunci di Liverpool. Atletico Madrid selangkah lagi permanenkan Lenglet dari Barcelona. Atletico Madrid dikabarkan tinggal selangkah lagi permanenkan transfer defender terpinggirkan milik Barcelona, Clement Lenglet. Ini dianggap waktu yang tepat bagi Blaugrana yang membutuhkan dana untuk mendatangkan pemain baru guna memperkuat kedalaman skuad mereka bulan ini. Defender tersebut menjadi salah satu pemain penting dalam skuad Diego Simeone dan dipercaya sebagai starter reguler di lini pertahanan. Karim Benzema mengaku Real Madrid selalu klub terbaik. Saat ini Real Madrid berada di Arab Saudi untuk Piala Super Spanyol. Para pemain bertemu dengan mantan rekan setim sekaligus legenda klub Karim Benzema awal minggu ini. Sang penyerang memberikan pujian ke Real Madrid yang tampaknya semakin mendekati versi terbaik mereka dan Benzema mendukung mereka untuk terus memenangkan trofi. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!